Wakso Atsawiyatur warenyam Wargu dewa siadiamahi Diwayana racu dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yasyabawiyam Niaskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Ya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papa apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahiyantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Alaya surasadiya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Baiklah, anak-anak calon peserta didik baru. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari Kejaksaan Negeri Jemberana. Kepada pemateri, kami persilakan.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu. Mohon izin Ibu, sebelum share screen yang minta perkenalkan diri dengan memperlihatkan. Ya, iya Pak. Sebelumnya, saya menyampaikan salam dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jemberana. Pada kesempatan pagi hari ini, beliau berhalangan untuk hadir karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau memberikan kesempatan pagi hari ini kepada saya untuk memberikan materi kepada adik-adik semua. Perkenalkan, saya Rizky Nur Amanda, Kasubsi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan, Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Jemberana. Pada kesempatan pagi hari ini, saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah berhasil diterima di SMK Negeri 1 Negara. Walaupun pembelajaran masih dilakukan secara online, tetapi semangatnya harus tetap tinggi ya adik-adik semua ya. Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan surat yang disampaikan panitia, kami dari Kejaksaan Negeri Jemberana akan menyampaikan materi. Materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang pentingnya penerapan perilaku anti korupsi sejak dini. Sebelumnya adik-adik semua sudah tahu apa itu kejaksaan atau apa tugas dari jaksa. Kita interaktif aja deh ya, yang mau menjawab pertanyaan bisa langsung di-unmute, raise hand kemudian di-unmute, dan sebutkan nama kelas terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tahu deh apa itu kejaksaan dan apa itu jaksa? Ada yang mau menjawab? Saya. Belum ada ya? Belum ada yang bisa menjawab? Atau belum tahu kantornya aja, kejaksaan itu kantornya ada di mana? Ada yang tahu nggak adik-adik semuanya? Halo? Suara saya terdengar dengan jelas, Dek. Bisa raise hand semuanya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ibu Rizky, Ya, sebelum share screen-nya mungkin biar langsung bisa berinteraksi dengan anak-anak. Lihatkan, Bu, gini ya Bu, saya diperlihatkan dulu sebelum di share screen biar anak-anak bisa melihat. oh iya Pak. Tampilannya putih layar. Betul, Timo Tante. Ini adik-adik ada yang mau menjawab, Dek, apa itu kejaksaan atau di mana kejaksaan itu kantornya? Karena kalau sebelumnya setelahnya kami akan memutarkan video apa itu kejaksaan, apa tugas dan fungsi jaksa. Ada yang tahu sebelumnya? Bisa angkat tangan dan langsung menyampaikan. Oh, banyak yang sudah raise hand. Kepada adik nomor 23, Niputu Esa Aiswara. Silakan. Untuk saya akan menjawab tempat di mana kantor kejaksaan tersebut. Ya, bisa diulangi sekali lagi, Dek. Dek Niputu. Menjawab. Ya. Saya akan menjawab di mana tempat kantor kejaksaan tersebut. Ya, silakan. Tempat kantor kejaksaan berada
di sekitar pemadam. Bisa diulangi sekali lagi deh, maaf tadi kurang terdengar dengan jelas. Di sekitar kantor pemadam Kebakaran. Di Di sekitar. dekatnya. Di dekat Masih ada lagi yang mau menjawab? Terima kasih Dek Niputu Esa yang sudah berani. Ini Mbak satu ini yang sudah. Selanjutnya ada Najib Aswin Abdullah. Silakan. Oh, ternyata. Halo. Dik Najib, bisa... Oh. Ya, saya tidak tahu. Ini ada. Selanjutnya, ini yang... Ketut Ayu, nomor A334. Silahkan. Saya perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Galansyah Pratiwi dari kelompok A3 nomor absen 34. Saya mau menjawab pengertian dari kejaksaan. Ya, silahkan. Kejaksaan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Benar. Terima kasih, Dek Ketut Ayu Galang. Untuk lain sabar ya, nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, jadi disimak aja nanti yang disampaikan. Kita lanjut ke materi. Nah, adik-adik kan tadi sudah ada yang menjawab apa itu kejaksaan, di mana kantor kejaksaan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kejaksaan dan tugas fungsi jaksa. Disimak videonya dengan baik ya. Mohon izin Ibu narasumber, videonya tidak bersuara. Mungkin sebelum di ininya tadi share screen-nya itu sound-nya belum aktif. Iya, Pak. Oh, suaranya belum masuk ya, Pak ya? Iya, tidak masuk, tidak ada suara. Coba bisa diulang, stop dulu, nanti mau share screen itu sound-nya yang di bawah cetan. Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya. Di bawah ada cetan sound. Dicoba sekali lagi ya, adik-adik semua. Masih belum terdengar? Nah, aku nggak tahu. Belum. 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 Belum ya. Belum, Bu. Belum.
Mohon kepada anak-anak untuk mematikan mikrofonnya tidak terjadi trouble suara. Ya, PC aja. Bapak pakai Yoga Pratama, mohon dijaga disiplinnya. Belum kedengaran, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Kerasin, Bu. Sing dinga. Anak, mohon dijaga. Bu, nggak kedengaran suaranya, Bu. Ya, silakan diperhatikan aja gambarnya, diperhatikan, Kayaknya masih dicermati. belum terdengar ya. Coba saya ulangi sekali lagi ya. Ya, Bu. Coba aja. Mohon izin Ibu pemateri, memang ada suaranya gambar ini? Sudah masuk, Pak, suaranya? Belum Ibu. Ibu sudah centang soundnya yang di bawah, Ibu. Di pojok, Bu. Pak, di stop dulu, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Masih belum terdengar suaranya ya, Pak, ya? Belum, Ibu. Belum. Suaranya bisu. Atau bisa dibaca di videonya ya, Dek, ya, karena penjelasannya hampir-hampir sama dengan yang ada di video. Ya, Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Sepertinya ini volume sudah saya fullkan semua, di bar yang bawah juga sudah full. Mohon maaf Ibu,
Iya, Pak. Masih belum terdengar suaranya ya, Pak ya? Coba Ibu stop dulu, Bu. Coba stop dulu, Ibu. Belum, Bu. Stop Belum share kedengaran. screen-nya. Ya. Nah, sekarang Ibu share screen, Bu. Ya, sudah Ibu. Nah, di bawah itu ada Bu centang, Ibu. Di pojok kiri. Nah, Iya, sound itu sudah dicentang, Ibu. sudah full semua, Pak. Iya. Dicentang, Bu, yang di bawah Ibu. Bukan dipulkan, Bu. Belum Ibu share screen itu muncul ada audio itu sound dicentang dulu di bawah, Bu. Oh iya, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Coba di stop dulu. Nah, coba Ibu share screen. Sudah bisa dicoba adik-adik ya? Tahukah Anda sebagai warga negara Ya, terima Indonesia kasih, Pak. memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Ya, terima kasih adik-adik semua. Mohon maaf tadi ada kesalahan
teknis. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, Bu. Kita lanjutkan ya, Dea. Tadi kan semuanya sudah tahu apa itu jaksa, apa itu tugasnya. Salah satunya melakukan penuntutan. Melakukan penuntutan itu seperti apa? Jadi jaksa itu nanti kan berkas perkara, misalnya ada tindak pidana pencurian, itu nanti yang melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan itu pertama kali dari kepolisian atau biasa disebut dengan penyidik. Nah, di situ nanti penyidik menanyakan kepada saksi korban, kemudian saksi-saksi yang lain yang melihat ataupun mendengar adanya peristiwa pidana. Nah, itu nanti semuanya dijadikan satu dan semuanya diberikan pertanyaan. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda ketahui tentang peristiwa pencurian. Kemudian setelah dari penyidik berkas itu dijilid, kemudian diserahkan kepada jaksa. Nah, di situ jaksa tugasnya adalah meneliti berkas perkara yang ada dari penyidik. Setelah berkas perkaranya lengkap, itu nanti biasa dikenal dengan istilah P21 atau berkas perkara lengkap. Ketika berkas perkara lengkap, kemudian nanti ada pelimpahan tersangka dan barang bukti dari polisi ke jaksa. Setelah dilimpahkan barang buktinya, nanti jaksa melimpahkan berkas tersebut kepada pengadilan dan di situ baru mulai proses beracaranya, mulai dari pembacaan dakwaan, kemudian pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan kemudian baru ada putusan. Seperti itu secara garis besar terkait hukum beracara ya, Dek ya. Nah, di sini agak materi yang akan kami sampaikan terkait dengan korupsi. Nah, kenapa korupsi? Karena di video awal tadi kan kita tahu tagline-nya, kenali hukum, jauhi hukuman. Ketika kita tahu bahwa korupsi itu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, maka kita punya cara untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan tersebut. Sebelumnya, di sini yang pertama akan kita bahas yakni pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi secara harfiah berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya busuk. Kemudian menurut ahli, saya mengambil ahli yakni Robert Klitgard. Korupsi adalah satu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi dalam jabatannya yang terdapat dalam suatu tatanan negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang digunakan untuknya sendiri atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan cara melanggar aturan pelaksanaan yang terdapat dalam tingkah lakunya pribadi. Nah, secara yuridis, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian dari korupsi itu sendiri yakni setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jadi bisa kita simpulkan di adik-adik, korupsi itu perbuatan curang, perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau dari sisi hukum sendiri yang bisa melakukan korupsi dan bisa dijatuhi tindak pidana korupsi, yakni penyelenggara negara. Adik-adik nantinya sebagai generasi penerus bangsa tentunya pasti ada yang bercita-cita dan nantinya akan menjadi penerus dan menjadi pejabat negara, penyelenggara negara. Jadi sejak awal ditanamkan korupsi itu apa, perilaku seperti apa. Nah, kita simak video selanjutnya. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Dek? Enggak. Belum ada ya? Di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung raise hand saja ya. Oke, Bu.
Selanjutnya kita bisa lihat video berikutnya. Kenapa sih korupsi itu sangat membahayakan? Dan kenapa sejak dini adik-adik semua itu diberikan pemahaman kenapa sih korupsi itu kalau di pembelajaran sendiri mungkin kalau yang seperti ini pendidikan kewarganegaraan ya adik-adik ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah pengertian korupsi di sini kan sudah dijelaskan tadi ya, korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kenapa sih adik-adik tahu nggak kenapa korupsi itu selalu dilambangkan dengan binatang tikus? Ada yang tahu nggak di sini, Dek? Tidak, Bu. Saya tahu, Bu. Ya, ada yang bisa mencoba menjawab? Bu, digambarkan seperti tikus karena dia licik, Bu. Betul. Ada yang lainnya. Tadi siapa, Dek, ya namanya ya? Muhammad Ferdian Akbar. Muhammad Ferdian Akbar. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya, Dek. Kenapa korupsi itu dilambangkan dengan tikus? Saya, Bu. Ya, silakan. Niluh Putu. Karena tikus itu suka mencuri. Ya. Seperti yang dijelaskan teman-teman kita tadi ya, kenapa? Ya, kenapa korupsi dilambangkan dengan tikus? Karena tikus itu kan licik, suka mencuri, kemudian dia itu rakus. Jadi seperti kenapa koruptor itu selalu digambarkan dengan tikus karena rakus, suka mencuri, dan juga licik. Kemudian kita lanjutkan berikutnya.
Adik-adik tadi sudah melihat di awal ya, Dek ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tahu. Di awal disebutkan macam-macam korupsi. Ada yang memperhatikan tadi, Dek? Bentuk-bentuk korupsi di awal tadi sudah di Penyuapan. Penggelapan dana. Melakukan suap. Sebelumnya sebutkan nama dan nomor ya, Dek ya. Saya, Bu. Silahkan ini yang sudah raise hand. Niputu Ayu Dirna Purnama. Niputu Ayu Dina Purnama. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Dina Purnama. Saya akan menjawab berbagai jenis korupsi. Yang pertama, saya dari kelompok AKL 2, nomor absen 29. Saya akan menjawab beberapa bagian-bagian dari korupsi. Antara lain itu ada korupsi suap menyuap, korupsi penyalahgunaan jabatan, serta korupsi uang negara, korupsi gratifikasi, serta korupsi penggelapan jabatan, serta korupsi tindakan pemerasan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Adik Niputu Ayu Dina. Jawabannya lengkap sekali ya. Ada yang mau menambahkan lagi, Dek? Ini tadi Igus. Saya lihat yang dari layar saya ya. Setelah Niputu Ayu ada IKD Juli Asti. Silahkan. Sama jawabannya, Bu. Ya. Terkait uang negara, perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, berbenturan kepentingan dalam keadaan lain, dan korupsi terkait gratifikasi. Ya, terima kasih Adik IKD Juli Asti Antara. Jawabannya lengkap semua. Ini adik-adik udah paham semua ya? Apa itu korupsi, bentuk-bentuknya. Nah, saya jelaskan. Di video kan tadi kita sudah melihat bersama-sama ya. Bentuk-bentuk korupsi. Adik-adik juga tadi juga sudah menyebutkan Niputu Ayu Dina dan IKD Juli Asti. Tadi yang disebutkan sudah masuk di sini semua. Bentuk-bentuk korupsi yang pertama kerugian keuangan negara. Jadi ini kerugian yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara di sini suatu perbuatan bisa penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Tadi kan juga sudah dilihat ya bagaimana kota yang tanpa korupsi dan kota yang tidak ada koruptor di dalamnya kan terlihat jelas ya Dek ya. Yang satu berkembang maju, yang satu malah semakin tidak tertata kotanya. Kemudian bentuk-bentuk yang kedua ini suap menyuap. Suap menyuap itu suatu keadaan di mana salah satu pihak memberikan atau menjanjikan baik berupa dana yang digunakan untuk mempercepat atau memperlancar suatu kegiatan. Suap menyuap ini. Kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan ini secara langsung ya. Jadi bedanya dengan suap menyuap, kalau pemerasan ini dari pihak ada peran aktif dari pihak yang berniat melakukan korupsi itu. Kemudian perbuatan curang
Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini misalnya dalam pengadaan barang dan jasa atau apa, di situ di dalamnya ada misalnya menggunakan ataupun memakai pihak yang kita kenal dan di situ ada maksud ataupun ada tujuan agar nantinya dana itu dapat dikelola sendiri atau seperti apa. Dan yang terakhir ini adalah gratifikasi atau pemberian hadiah kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhi apa yang akan pejabat negara ini putuskan atau yang akan dilakukan. Nah, dari semua bentuk-bentuk dari 1 sampai dengan 7 ini tadi masuk ke dalam kategori korupsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kita kan sudah dijelaskan dari awal apa itu korupsi, macam-macamnya seperti apa. Apa sih yang menyebabkan di sini kita akan tahu apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi. Yang pertama, greed, keserakahan. Yang kedua, opportunities, kesempatan. Jadi di sini korupsi itu ada karena adanya kesempatan, Dek. Kemudian yang ketiga, needs atau kebutuhan. Dan yang terakhir, exposure atau pengungkapan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di video tadi. Nah, kan di sini kan tadi kan sudah dijelaskan ya, Dek ya. Korupsi sebagaimana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu subjeknya atau yang bisa dikenakan itu adalah pejabat negara atau penyelenggara negara. Kalau adik-adik ini kan masih siswa ya, jadi sejak dini sudah ditanamkan perilaku korupsi itu seperti apa. Tapi kalau dari kecil sudah ada bibit-bibit ataupun bibit atau tindakan-tindakan yang menjurus ke arah korupsi. Misalnya aja bohong ke orang tua atau mencontek dan sebagainya itu bisa dikatakan sebagai bibit. Jika hal itu tidak dilarang dan terus dilakukan nantinya ke depan setelah dia dewasa, ketika seseorang menjabat ataupun menjadi penyelenggara negara, di situ akan muncul keinginannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sebelumnya, kan ini kan tadi yang dijelaskan kan korupsi yang sebagaimana dalam undang-undang itu, untuk yang dapat subjeknya kan penyelenggara negara. Nah, untuk adik-adik sendiri ini, apa sih korupsi ataupun tindakan-tindakan yang nantinya dapat menyebabkan adik-adik ini, jika tindakan-tindakan itu, jika perbuatannya tidak diubah ataupun tidak ditanamkan sejak dini untuk berperilaku jujur, itu nantinya bisa menyebabkan generasi penerus itu tidak dapat dipungkiri mereka juga bisa berperilaku koruptif. Nah, jadi mulai dari kecil sudah dibiasakan untuk selalu berbuat jujur. Ada satu animasi lagi terkait korupsi yang bisa dilakukan ataupun yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terkadang kita itu nggak sadar kalau melakukan hal itu ternyata itu tuh bisa merupakan bibit ataupun perbuatan permulaan nanti kalau misalnya ke depan tidak berubah dan tidak memperbaiki, nanti bisa menyebabkan jika seseorang menjadi penyelenggara negara, bisa saja dia melakukan perbuatan koruptif. Sekali lagi kita simak video.
Jadi sudah melihat videonya, sudah paham ya adik-adik ya, tadi perbuatan-perbuatan kecil yang nantinya jika dibiarkan sampai dewasa dan itu bisa menyebabkan seseorang melakukan, tidak dipungkiri nantinya bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sebelumnya Dek, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, ada pertanyaan sebelum saya mengajukan pertanyaan pada adik-adik semua. Nggak ada loh. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oh, ini sudah ada yang... Niputu Ayu Dina Purnama. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Silahkan. Ya, Bu. Saya akan menanyakan. Hukuman apa yang diberikan jika seseorang melakukan korupsi? Apakah ada hukuman tertentu? Ya, terima kasih Dek Niputu. Apa ada hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi? Selanjutnya ada di sini yang raise hand, Iputu Oka Darmawan. Tes. Ya, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya, Ibu Kejaksaan. Perkenalkan, nama saya Iputu Oka Darmawan, saya dari kelompok B2. Pertanyaan saya, seperti yang video anime, anime yang kedua kalau nggak salah, kartun, itu kalau negeri ingin maju, hilangkan koruptor. Gimana caranya negeri maju sedangkan koruptor di Indonesia itu masih dilindungi, Bu? Gimana caranya? Pertanyaan saya, jika koruptor yang dilindungi itu dilindungi oleh kejaksaan, apa yang dilakukan oleh kejaksaan? Maksud saya, apa yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melindungi koruptor itu? Jika kejaksaan itu tahu, kejaksaan lain maksud saya tahu bahwa kejaksaan ini melakukan perlindungan terhadap koruptor itu, apakah kejaksaan itu diberikan hukum atau hanya sebuah gimana ya, seperti kayak peringatan gitu, Bu? Mengerti, Bu, maksud saya? Ya, terima kasih pertanyaannya, Dek Iputu Oka Darmawan. Seperti video yang di-play tadi sebelumnya ya, kan negara agar bisa maju itu menghilangkan koruptor. Tetapi kenapa seolah-olah koruptor itu masih dilindungi seperti itu ya? Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu siswa lagi mungkin? Nih, Kadek Diah Cahaya Putri, silakan. Perkenalkan, nama saya Nika Diah Cahaya Putri, saya dari kelompok A1. Saya ingin bertanya, bagaimana jaksa dapat menentukan pasal-pasal yang dituntut oleh terdakwa? Atau bagaimana jaksa dapat menuntut terdakwa dengan hukuman yang berbeda, seperti contoh kasus korupsi? Mungkin ada yang 6 tahun, 12 tahun, atau 15 tahun. Bagaimana jaksa dapat menentukan hukuman yang berbeda dalam satu kasus? Ya, terima kasih. Jadi di sini tadi ada 3 pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu patut bangga dengan siswa-siswi SMK Negeri 1 Negara. Ini kan siswa-siswi baru, tetapi pemikirannya sudah sangat kritis dan peduli dengan kemajuan bangsa seperti itu, Bapak Ibu. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama dari Dek Niputu Ayu Dina Purnama. Hukuman apa bagi pelaku tindak pidana korupsi? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di situ sudah diatur dan diterapkan ancaman hukumannya apa saja, Dek. Sebelumnya saya sebutkan secara umum dulu ya. Kalau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman itu dibagi menjadi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Kalau hukum pidana pokok itu ada pidana penjara, kurungan, dan juga denda. Sedangkan hukuman pidana tambahan itu bisa pencabutan hak-hak tertentu ataupun pengumuman putusan pengadilan
Kalau untuk pelaku tindak pidana korupsi sendiri itu, Dek, di situ ada pasal-pasalnya. Misalnya saja untuk pasal 2. Pasal 2 itu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri yang merugikan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat 1 itu nanti hukuman pidananya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan juga denda sedikitnya 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Itu untuk perbuatan memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara. Nah, di situ Dek sudah jelas ya hukumannya minimal berapa dan maksimalnya berapa, kemudian hukumannya tidak hanya hukuman pidana penjara, tetapi juga menerapkan dan denda. Denda itu nantinya ketika seseorang tidak dapat membayarkan dendanya, subsidiar diganti dengan pidana kurungan, pengganti denda. Bisa disimak di pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6 di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi setiap bentuk-bentuk perbuatan korupsi itu ada ancamannya sendiri-sendiri. Nanti yang mengklasifikasikan itu kan nanti kan penegak hukum di situ mengklasifikasikan perbuatan ini termasuk gratifikasi atau termasuk ke dalam perbuatan curang atau pemerasan atau penyalahgunaan wewenang. Di situ kan nanti sudah ada hukuman maksimal dan hukuman minimalnya. Sampai sini sudah paham, Dek? Sudah cukup menjawab? Dek Niputu Ayu Dina Purnama. Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Adik. Bisa raise hand lagi, Dek, tadi pertanyaan kedua. Mohon izin Ibu materi, waktunya lagi 10 menit. Oke. Oh ya Pak, menyelesaikan pertanyaan dari adik-adik dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Dari adik Iputu Oka Dharma, pertanyaannya kenapa sudah kita tahu kalau misalnya koruptor itu menyebabkan negara menjadi tidak bagus, kenapa seolah-olah masih dilindungi. Nah, di sini Dek, ada 3 peran dari pihak-pihak aparat penegak hukum yang dapat mengungkap kasus korupsi. Yang pertama tadi sudah disebutkan, tentu saja dari kepolisian, kemudian KPK, penyidik dari KPK, dan yang ketiga dari kejaksaan. Kalau Adik bisa baca ataupun membaca di Instagram Kejaksaan Negeri Jemberana, di situ ada info-info dan di websitenya juga ada info perkara korupsi apa saja sih yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan itu sendiri, mulai dari adik-adik di sini pasti tahu kalau misalnya di Bali itu ada LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Di situ bisa dilihat perbuatan korupsi apa saja yang sudah ditangani. Itu kan berawal dari laporan atau temuan-temuan dari masyarakat dan di situ ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pengumpulan informasi dan juga permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengumpulkan alat bukti apakah laporannya itu tadi benar-benar ada tindak pidana korupsi atau tidak. Jadi pihak-pihak mana saja yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap kasus korupsi sudah saya sebutkan seperti di awal tadi. Sudah cukup menjawab deh atau masih ada yang dipertanyakan? Maksud saya gini Kak, koruptor maksud saya yang berkhianat itu kejaksaan atau KPK atau kepolisian yang disuap oleh seorang koruptor itu. Ngerti Kak? Maksud saya, yang berkhianat itu kejaksaan. Apa hukuman untuk jaksa atau KPK atau kepolisian yang disuap oleh koruptor itu supaya tindak pidana yang dia dapat itu lebih ringan atau bahkan tidak mendapat hukuman? Jika kejaksaan atau KPK atau kepolisian itu ketahuan disuap oleh koruptor, apakah tidak diberikan hukuman atau hanya diperingatkan? Kak, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dek ya. Sudah seperti saya jelaskan di awal tadi, setiap perbuatan korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jungto Undang-Undang Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah,
Di situ kan sudah disebutkan penyelenggara negara atau pemerintahan, termasuk juga di sini ketika ada aparat penegak hukum yang menerima suap ataupun menerima gratifikasi, nanti dikenakannya tetap di pasal ini. Sama dengan penyelenggara-penyelenggara negara yang lain, ketika aparat penegak hukum seperti misalnya kepolisian, KPK, ataupun kejaksaan, mereka melakukan tindak pidana korupsi, hukumannya dan ancamannya juga sama seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sudah cukup menjawab, Dek? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dek Iputu Oka Dharma. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi dari bisa raise hand, Dek? Bisa raise hand sekali lagi. Nika Dek Diah. Dari Adek Nika Dek Diah. Tadi pertanyaannya bisa diulangi sekali lagi, Dek, pertanyaannya? Bagaimana jaksa menentukan pasal-pasal yang terjerat untuk tersangka dan bagaimana jaksa dapat menentukan tuntutan yang berbeda-beda dalam satu kasus, seperti contoh dalam kasus korupsi mungkin ada yang 4 tahun, 20 tahun. Itu bagaimana bisa berbeda-beda? Iya, terima kasih. Adek Nika Dek Diah. Bagaimana bisa menentukan seseorang ini diancam dengan pidana ini ataupun dituntut dengan sekian tahun dan sekian bulan dan denda sekian ribu rupiah? Itu kan kita tadi sudah dijelaskan di awal. Melihat dari aturannya. Misalnya seseorang ini diduga melakukan tindak pidana penyuapan, itu di situ sudah ada ancaman maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Misalnya saja seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, itu klausul dari tindak pidana pencurian. Di situ sudah diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Jadi sudah ada perbuatan seperti ini, misalnya kemudian dijatuhi dengan ancaman pidana sekian, itu sudah ada ketentuan dalam undang-undang. Tetapi mengapa kok misalnya perbuatan yang dilakukan oleh A dengan yang dilakukan oleh B, itu kok penjatuhan hukumannya bisa berbeda-beda? Nah, sebagai jaksa penuntut umum, Dek, kami tugasnya melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, di situ dalam amar tuntutan sendiri ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Misalnya, kenapa kok pelaku pencurian ada yang dihukum dengan pidana 1 tahun, kenapa kok ada yang 2 tahun? Nah, yang 2 tahun ini bisa saja orang ini sudah residif atau melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali, atau saja bisa pencuriannya dilakukan dengan pemberatan, misalnya pencuriannya di malam hari, di pekarangan tertutup, dan juga melakukan pencuriannya dengan menggunakan alat bantu, misalnya dengan memanjat ataupun dengan mencongkel pintu, itu ada pemberatannya sendiri. Kenapa kok putusannya bisa beda-beda? Nah, kalau untuk putusan sendiri itu, yang memutuskan itu tugasnya dari hakim. Nah, di situ hakim dalam memutuskan juga ada pertimbangan-pertimbangannya, baik yang bersifat yuridis ataupun yang bersifat normatif, di situ dicantumkan dalam amar dan dalam pertimbangannya. Kenapa seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana sekian, kenapa bisa dijatuhi dengan hukuman pidana sekian, di situ sudah ada pertimbangan-pertimbangannya, dan disangkutkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dari juga alat bukti yang ada. Seperti itu, Dek. Kiranya sudah cukup menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah bertanya dan sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Adik-adik yang mengajukan pertanyaan dan di akhir tadi, Dek, izin Bapak masih ada, bisa saya bertanya atau sudah cukup waktunya, Pak? Maaf, Ibu, waktunya sudah habis. Oh iya. Nah, masih ada kegiatan yang lain. Oh nggih, iya. Untuk adik-adik yang bertanya tadi bisa chat saya ya, Dek ya, sebutkan nama dan nomor handphone ya. Yang bertanya dan bisa menjawab tadi, sebutkan nama dan nomor handphone di chat saya. 3 penanya terakhir dan yang sudah berhasil menjawab di awal tadi.
Paham ya, Dek ya? Sudah terdengar dengan jelas? Ya, Bu. Berhubung waktu yang disediakan tidak banyak, apabila nanti adik-adik ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan lagi, bisa follow Instagram Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jembrana. Bisa di-follow di situ dan bisa mengajukan pertanyaan juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Saya sebagai pemateri pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rizky Nur Amanda dari pihak Kejaksaan Negeri Jembrana karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi acara atau memberikan materi berkaitan dengan pentingnya penerapan perilaku anti korupsi sejati. Kemudian bagi Ibu, jika masih memiliki kepentingan lain bisa keluar dari acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu dan teman-teman semua. Semoga sukses selalu dan tetap sehat. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya semuanya. Terima kasih. Semua Bu Rizky. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, calon peserta didik baru, acara selanjutnya yaitu mengenai sosialisasi jurusan oleh Kepala Program Jurusan. Kepada yang bertugas, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi selaku pembawa acara. Bisa didengar suara saya nggih? Iya, jelas Bu Pak. Ya, Bu. Terima kasih Bu Kabid Kesiswaan atas kesempatannya. Selamat pagi calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Negara. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera dan namo budaya. Salam rahayu untuk kita semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Negara, yang saya hormati Bapak Wakabidang yang bertugas di SMK 1 Negara, kemudian Bapak Ibu Guru Pendamping siswa dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2021-2022, serta calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Negara, pilihan putra-putri terbaik sehingga bisa bergabung kepada kami dengan kami di SMK 1 Negara. Ibu ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu ya, kalau nggak diperkenalkan nanti siapa yang ngomong ini, begitu ya. Nama Ibu Nikade Nora Utarini. Selain menjadi guru di SMK 1 Negara, Ibu diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Program Studi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran yang disingkat BDP. Ya, alamat Ibu di Jalan Wibisana nomor 12A, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Sekali lagi, Ibu ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Negara kepada calon siswa-siswi. Ya, masih calon ya.
SMK Negeri 1 Negara, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, Ibu mengharapkan tidak mengurungkan niat kalian, tidak mematahkan semangat kalian untuk terus dan terus belajar, mengenyam pendidikan, menuju pengisi kemerdekaan, menuju Indonesia maju. Ini hari ketiga, ya. Ini hari ketiga MPLS, tentu kalian masih semangat, walaupun dengan sistem daring dari rumah, ya. Nah, di sini siswa-siswiku, kalian adalah putra-putri terbaik yang terpilih di SMK Negeri 1 Negara dengan persaingan ketat, dengan transparansi dan mengutamakan kualitas. Kalian diberikan kesempatan 6 semester ya ke depan untuk mengikuti pendidikan di SMK Negeri 1 Negara. Tentu kami sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Negara akan berusaha memberikan pelayanan pendidikan sehingga menciptakan putra-putri bangsa yang berkualitas. Nah, di dalam kegiatan MPLS ini tidak banyak Ibu uraikan. Dalam hal ini Ibu lebih fokus memberikan uraian tentang ruang lingkup bisnis daring dan pemasaran. Tentu 30% dari siswa-siswi yang mengikuti MPLS pada 3 hari ini adalah salah satu siswa-siswi dalam program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Nah, kalau kita dengar kalimat bisnis daring dan pemasaran sepertinya sangat ngetren. Memang betul ngetren dan sangat diminati oleh calon siswa-siswi. Setiap tahun peminat kami sangat tinggi, tetapi kami hanya bisa menampung 3 kelas, yang masing-masing per kelas 36 siswa. Di bisnis daring dan pemasaran, kami akan membimbing dan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran ekonomi, bisnis, dan marketing. Didampingi oleh tenaga pendidik yang berkualitas dari lulusan sarjana, pasca sarjana, tentu yang linier dengan mata pelajaran yang diampu. Sarana prasarana juga sangat mendukung. Kita memiliki 3 laboratorium praktek kejuruan. Yang pertama itu adalah laboratorium TIK khusus untuk BDP. Jadi kalau kalian akan belajar komputer, membuat tugas, atau dengan pembelajaran dengan menggunakan fasilitas komputer, kami sudah menyiapkan laboratorium TIK khusus BDP. Kemudian kami memiliki 2 laboratorium untuk mengimplementasi kompetensi-kompetensi yang diberikan di kelas, yaitu yang pertama itu kami memiliki laboratorium Retalindo. Kebetulan sekolah bekerja sama dengan seizin Dinas Pendidikan Provinsi Bali, itu bekerja sama dengan retail terkemuka di Indonesia. Kalian tahu ya retailnya Alfamart. Semua pernah ke Alfamart ya? Halo? Semua pernah ke Alfamart ya? Pernah. Ke Alfamart di sekolah di SMK 1 Negara itu ada Alfamart ya. Yang kedua itu adalah toko SMK Negeri 1 Negara. Jadi punya 2 laboratorium retail. Jadi selama 6 semester ke depan kalian akan kami bimbing, kami fasilitasi secara konsep dan skill, sehingga di semester ke-5 kalian dianggap layak untuk terjun ke lapangan, melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapatkan di sekolah. Sehingga nantinya kalian itu bisa seperti bekerja nyata. Nah, setelah itu kalian nanti di semester 6 akan diadakan uji kompetensi. Uji kompetensi itu adalah menguji sejauh mana ilmu yang sudah kalian serap secara konsep dan skill. Ya, sehingga antara konsep dan keterampilan kalian itu bisa balance, seimbang. Tujuannya apa? Kami membimbing kalian secara konsep dan skill. Tujuannya adalah kalian agar bisa menjadi seorang wirausaha yang tangguh,
membuka lapangan pekerjaan, tidak berduyun-duyun melamar pekerjaan. Kami akan bimbing kalian bagaimana caranya membuka suatu usaha, bagaimana caranya menata letak dan tata kelola usaha, bagaimana caranya berkomunikasi dalam kegiatan bisnis, bagaimana caranya kalian itu mengoperasikan alat transaksi, dan banyak sekali. Di BDP merupakan jurusan yang belajarnya sangat mengasihkan, karena kalian bebas mengutarakan ide-ide kalian, kami yang akan menuntun mengembangkan ide-ide kalian, sehingga kalian nanti memiliki hasil proyek pada akhirnya. Ya, begitu juga dengan di AKL dan RPL nanti memiliki proyek yang sendiri. Jadi semangat khususnya untuk yang di BDP dan umumnya untuk yang di AKL dan RPL. Semoga 6 semester ke depan kita bisa dapat bersinergi guna memberikan kualitas yang terbaik. Untuk kedepannya, apabila kalian ingin sharing tentang akademik, non-akademik, bisa langsung kepada saya berusaha akan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kalau seperti ini virtual kan waktunya yang mendesak sehingga kita tidak bisa sharing. Tapi asungkara kita diberikan kesempatan bertatap muka dalam jangka waktu 6 semester ke depan, mari kita bersinergi bersama-sama untuk menghasilkan apa yang kalian inginkan datang ke SMK 1 sehingga mencapai tujuan. Bagaimana siswa-siswiku? Bersemangat? Masih bersemangat? Masih. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, Ibu yakin kalian adalah pilihan-pilihan yang terbaik di SMK 1 untuk belajar bersama-sama. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin diutarakan, demikian yang bisa Ibu sampaikan hanya sebagai selingan aja untuk mengisi di kegiatan masa lingkungan sosial lingkungan sekolah untuk hari ini MPLS. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, sama-sama, Bu. Kesempatannya. Ibu akhiri dengan kata terima kasih. Salam Rahayu. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Mohon tetap dijaga etikanya. Terima kasih untuk pembawa acara serta panitia Pak Agus. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Salam Rahayu. Baik, terima kasih Ibu karena telah sudah menyampaikan sosialisasi perihal jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kemudian kita lanjutkan ke penyampaian atau sosialisasi dari Kepala Program Jurusan RPL. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya ditugaskan untuk mengisi kegiatan MPLS ya. Mohon izin untuk sharing screen. Perkenalkan, nama saya Ingura Kade Endra Dwi Putra Eskom. Saya di sini adalah sebagai guru rekayasa perangkat lunak atau RPM. Nah, di samping itu saya juga ditugaskan sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika atau yang sering kalian dengar dengan nama rekayasa perangkat lunak. Tidak kedengeran, Pak. Untuk kali ini tentu kalian pada jurusan atau program kalian RPL atau siswa yang akan menjadi mohon maaf dulu ya. Apakah suara saya Coba mau biasa. Kenapa dia?
Baik, kita lanjutkan ya. Untuk siswa jurusan RPL ya, tentu kalian akan bertanya apa sih itu paket kalian RPL. Jadi kalian biar tahu. Nah, di sini RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah salah satu program kalian teknik komputer dan informatika yang secara khusus mempelajari tentang pemrograman komputer. Nah, jadi RPL itu tidak jauh-jauh dari 3 hal ya. Yang pertama ada coding, kemudian desain, dan algoritma. Ini yang nanti kalian pelajari di jurusan RPL. Nah, sekarang apa saja yang akan kalian pelajari di paket RPL? Yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada coding. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat pemrograman Pascal, C++, database, HTML, CSS, PHP dan MySQL, Java, kemudian ada framework ya. Kemudian pemrograman yang sekarang lagi populer yaitu pemrograman mobile. Nah, ini yang sangat populer di zaman sekarang ya. Jadi kalian bisa membuat sebuah aplikasi mobile, seperti pada HP Android kalian. Nah, sebagai contoh di sini adalah membuat sebuah game atau aplikasi yang lain. Jadi yang ada di HP kalian atau Android kalian seperti yang ada di Play Store itu menggunakan pemrograman mobile. Kemudian di desainnya, kalian akan diajarkan bagaimana cara mengedit atau membuat sebuah desainnya, seperti tampilan pada halaman web yang sering kalian kunjungi. Sebagai contoh di halaman Facebook ya, bagaimana tampilan dari video, kemudian gambar atau yang lainnya. Nanti kalian akan diajarkan menggunakan website. Kemudian ada video editing. Kemudian yang ketiga ada algoritma. Nah, di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat algoritma dasar, kemudian tingkat lanjut dan gerbang logika. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalian akan diajarkan bagaimana membuat sebuah flowchart. Ini adalah sebuah flowchart ya. Jadi kalian misalnya menginput atau membuat sebuah menghitung jari-jari, kalian akan membuat seperti ini. Bagaimana mulai dan selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan. Selain belajar coding, desain dan algoritma, kalian juga akan belajar bagaimana cara instalasi sebuah jaringan. Nah, ini seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Jaringan ya seperti kalau kalian terhubung dengan internet atau terhubung dengan Telkom, maka itu disebut sebuah jaringan. Nah, termasuk ini kalian diajarkan. Nah, kemudian selain itu kalian akan dipelajari bagaimana cara instalasi sebuah software. Nah, sebagai contoh di sini adalah kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat atau menginstal Windows. Jadi kalian kalau sudah mendapat pelajaran seperti ini, kalian tidak perlu lagi ke toko komputer untuk instalasi Windows. Jadi kalian bisa belajar dan mempraktekannya. Ya, praktekkan misalnya kalau kalian mempunyai sebuah laptop di rumah atau komputer, kalian bisa praktekkan untuk nanti. Kemudian ada perakitan komputer. Nah, seperti gambar di samping kanan ini, kalian akan mengenal di dalam sebuah komputer itu seperti apa. Jadi isinya apa. Kemudian alatnya apa namanya. Nanti kalian diajarkan bagaimana merakit sebuah komputer supaya sampai hidup. Nah, nanti ada pelajaran. Kemudian mengenai sarana dan prasarana yang ada di kompetensi rekayasa perangkat lunak. Nah, kita memiliki satu buah lab komputer, yaitu lab RPL yang dilengkapi dengan beberapa komputer. Nanti kalau kalian belajar di RPL, misalnya kalau kalian tidak mempunyai sebuah komputer atau laptop sendiri, kalian bisa belajar di lab RPL. Nah, tetapi untuk sekarang, karena pelajarannya PJJ, untuk praktikum, kalian akan menggunakan HP Android.
Jadi ada yang menggunakan HP Android, kemudian ada yang menggunakan komputer atau laptop bagi yang mempunyai. Jadi jangan khawatir ya, meskipun PJJ, kita bisa memanfaatkan Android kalian untuk membuat sebuah program. Jadi kalian akan diajarkan. Nah kemudian banyak yang bertanya, nanti lulusan RPL kerja di mana? Jadi di sini saya sudah rangkum ya. Kalau lulusan RPL nanti bisa bekerja di developer IT, jadi pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada programmer, ini yang lebih banyak ya, programmer membuat program berbasis web, desktop dan mobile. Jadi setelah kalian mahir membuat web, seperti kalian berkunjung di halaman web yang ada di browser web. Jadi itulah berbasis web. Kemudian ada computer network. Sebagai contoh di sini adalah merancang arsitektur. Nah, kemudian untuk mewujudkan sumber daya manusia profesional di bidang TK, di sini SMK Negeri 1 Negara bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi, sehingga lulusan RPL akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi kalau kalian lulusan RPL, yang pertama adalah kalian akan mendapatkan sertifikat PKL. Tentunya nanti kalau kalian PKL di kelas 11 ya. Kemudian ijazah dari sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat uji kompetensi. Ini yang terpentingnya. Jadi untuk sertifikat kompetensi akan diakui secara nasional. Jadi kalian bisa bersaing di dunia usaha dan jadi harus kalian lulusnya kompeten. Nah itu saja sekilas tentang RPL ya. Misalnya kalau ada pertanyaan, silakan kalian bertanya sama Pak atau guru RPL yang lainnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. 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 Baiklah anak-anak, demikian tadi penyampaian sosialisasi dari Kepala Program Jurusan RPL. Kemudian untuk penyampaian sosialisasi dari Kepala Program Jurusan Akuntansi, hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Anak-anak calon peserta didik baru, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu testimoni atau prestasi sekolah dari alumni SMK Negeri 1 Negara. Kepada petugas kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Inspektur 1 Ibu Tu Budi Santika, Sarjana Hukum. Saat ini saya diberikan kepercayaan menjabat sebagai Kapolsek Kota Jemberana. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan bahwa Polsek Kota Jemberana yang wilayah kerja atau wilayah hukumnya di Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana, secara resmi dioperasionalkan atau terbentuk. Jadi tanggal 27 April tahun 2021, yang saat ini umur Polsek ini tidak lebih dari 3 bulan. Dan kebetulan saya diberikan kepercayaan menjabat sebagai Kapolsek yang pertama. Saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik atau kepada calon-calon SMK sekolah kejuruan. Saya merupakan alumni sekolah menengah kejuruan pertama atau SMKN 1 Negara tahun 1998. Jadi saya bersekolah di SMK 1 Negara yang saat itu disebut sebagai SMEA, masih diistilahkan dengan SMEA,
Jadi rentang waktu 1995-1998. Nah, saat ini saya berkarir di kepolisian. Saya ingin mengajak sekali lagi pada adik-adik maupun calon-calon siswa yang nantinya akan sekolah di sekolah kejuruan. Jadi saya tegaskan, tidak usah ragu-ragu. Dimanapun alumni sekolah kejuruan masih bisa berkarir, terlebih-lebih di kepolisian. Jadi moto yang dulu kami diberikan oleh guru atau kepala sekolah bahwa alumni sekolah kejuruan adalah alumni yang siap di dunia kerja. Betul memang adik-adik, setelah saya terjun di dunia kerja, memang banyak senior-senior saya atau alumni di atas saya ini, mungkin sealumni juga dengan saya, dan mungkin adik-adik saya di bawah saya yang merupakan alumni sekolah kejuruan, banyak saya lihat memegang peran-peran penting atau jabatan-jabatan penting baik di dunia usaha maupun di instansi-instansi pemerintahan. Saya tegaskan, walaupun kita alumni SMK atau sekolah kejuruan, bukan berarti kita tidak bisa berkarir di TNI Polri khususnya. Kami bicara khususnya karena dulu ada anggapan bahwa kalau kita sekolah di SMK sulit nanti diterima di TNI maupun Polri atau kepolisian. Jadi hal itu saya buktikan, buktinya saat ini saya masih bisa berkarir dan alhamdulillah sesuatu karir. Jadi walaupun kita alumni SMK masih diberikan kesempatan yang sama kepada rekan-rekan yang lain. Nah saat ini kebetulan kami menjabat Kapolsek. Mungkin bisa angkatan saya yang SMK 1 negara, mungkin saya yang pertama mungkin yang menduduki jabatan Kapolsek. Saya ingin mengajak sekali lagi, jangan ragu-ragu. Buktikan bahwa alumni sekolah kejuruan adalah alumni yang tahan banting, terutama di dunia kerja. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, walaupun dalam pandemi ini, tetap adik-adik, walaupun nantinya ada pola virtual yang mempedomani protokol kesehatan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum. Ambil jurusan akuntansi dan karena saya diajarkan untuk bagaimana cara pengelolaan keuangan untuk di perbankan dan perusahaan. Nah, saya ambil jurusan akuntansi karena saya diajarkan untuk bagaimana cara kedengeran suaranya. Swastiastu, tinggi perkenalkan nama Titiang I Gusti Ketut Budia, Kepala LPD Desa Adat Baler Belagung. Dalam hal ini kami dari LPD Desa Adat Baler Belagung berterima kasih kepada SMK Negeri 1 Negara yang telah mempercayakan kami dalam kerjasama penerimaan siswa-siswi yang melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan di LPD Desa Adat Baler Belagung ini. Nah, mungkin kami bisa sampaikan sejak dari tahun 90-an kami telah bekerja sama melaksanakan kegiatan-kegiatan di LPD bersama-sama dengan siswa-siswi SMK Negeri 1 Negara. Dalam hal ini juga kami sangat dibantu dari anak-anak yang telah melaksanakan tugas PKL di LPD
dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas kami di LPD, yaitu dalam pelayanan khususnya, dalam membantu dalam pelaksanaan keuangan dan pembuatan pembukuan atau akuntansi yang dilaksanakan oleh murid-murid dari SMK Negeri 1 Negara. Nah, kemudian perlu juga saya sampaikan khususnya dari pihak sekolah, Dewan Guru, pengawas khususnya Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Semoga dalam kelanjutan ini kami bisa selalu bekerja sama dalam melaksanakan tugas, khususnya anak-anak tetap melaksanakan PKL di LPD Desa Adat Baler Belagung ini. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa selama ini anak-anak belum ada yang sampai mungkin melaksanakan tugas dengan tidak baik, dan selalu kami sarankan dari pihak kami khususnya dari pegawai memberikan bimbingan atau memberikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan ketentuan yang ada di LPD. Dan secara umum anak-anak dapat menerima dengan baik. Di lain sisi juga kami sampaikan bahwasanya kami di LPD Desa Adat Baler Belagung ini 90% tenaga kerja atau pegawai yang kami kerjakan di sini adalah tamatan dari SMK Negeri 1 Negara. Kedepannya nanti kami tetap berkeinginan atau bekerja sama bersinergi dengan SMK Negeri 1 Negara. Nah, kemudian kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah dan anak-anak yang telah membantu kami bekerja sama sama-sama di LPD Desa Adat Baler Belagung untuk memajukan apa yang menjadi tujuan Desa Adat Baler Belagung ini, yaitu dalam peningkatan kualitas LPD Desa Adat Baler Belagung dalam pelayanan. Om Swastiastu, inggih perkenalkan Baiklah, anak-anak calon peserta didik baru yang kami banggakan. Tibalah kita pada acara penutup kegiatan MPLS secara daring tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelum kegiatan diakhiri, akan ada pengarahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Negara yang saat ini akan diwakili oleh Wakabid Kesiswaan. Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan yang mengaturkan puja pengalam Tunggaro, menjadi umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sebelum Bapak memberikan pengarahan di kegiatan penghujung akhir kegiatan kita, perkenalkan Bapak menyampaikan ya pada kalian berkenaan dengan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menutup kegiatan ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Bapak Kepala Sekolah memberikan Bapak selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan untuk menutup kegiatan ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan, Bapak informasikan kepada kalian. Pertama-tama, Bapak ucapkan banyak terima kasih ya
kepada kalian seluruh calon peserta didik baru SMKN 1 Negara atas semangat kalian, kemudian motivasi kalian untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan kita berlangsung. Kemudian yang kedua, Bapak menegaskan kepada kalian sebelum nantinya kegiatan ini ditutup secara resmi, Bapak tetap mengingatkan dan menegaskan kepada kalian terkait tentang tugas-tugas yang telah disampaikan atau diberikan kepada guru pendamping kalian. Jadi sekali lagi sebelum nanti direkap hasil pengumumannya, ya. Jadi Bapak harapkan kepada kalian untuk melengkapi dulu tugas-tugas tersebut. Kemudian untuk selanjutnya di kesempatan yang berbahagia ini, ya, Bapak mengucapkan selamat kepada kalian semua, ya, selamat bergabung di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Negara. Bapak harapkan kepada kalian nantinya, jika kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran di SMK Negeri 1 Negara, baik secara daring maupun luring, yang nanti informasinya akan diinformasikan lebih lanjut melalui wali kelas kalian masing-masing. Jadi Bapak harapkan kepada kalian, tetap kalian mengikuti informasi-informasi yang disampaikan oleh wali kelas kalian atau pendamping kelompok, karena sementara kelas belum dibagi, ya, itu masih pendamping kelompok sementara. Kemudian Bapak informasikan kepada kalian, untuk kelompok MPLS itu adalah sifatnya sementara. Sekali lagi Bapak tegaskan kepada kalian, untuk kelompok MPLS itu, ya, adalah sifatnya sementara. Jadi ada kemungkinan kalian akan berpindah ke kelas lain karena sementara kelas belum dibentuk, hanya kelompok, karena kalian sebagai calon peserta didik. Sekali lagi supaya kalian nanti tidak ribut di belakang, ya. Kemarin ada informasi ada yang ingin merubah jurusan. Sekali lagi Bapak tekankan, kemungkinan kelas bisa berubah, tetapi jurusan tidak bisa berubah. Karena itu sudah menjadi pilihan kalian ketika kalian melaksanakan pendaftaran dari awal. Jadi mohon dicermati, ya, pada kalian bahwa apapun jurusan yang ada di SMKN 1 Negara itu ada tetap jurusan terfavorit, ya, di Kabupaten Jembrana. Mungkin kalian bisa melihat dari testimoni yang tadi diputarkan, ya, jurusan pemasaran, kemudian jurusan RPL, kemudian jurusan akuntansi atau AKL, itu semua jurusan favorit. Intinya sama. Yang penting bagaimana niat tekad kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau bergabung di SMKN Negeri 1 Negara itu. Saya yakin setelah kalian lulus nanti, ya, bagi yang melanjutkan silakan, kemudian yang ingin bekerja akan diterima di dunia usaha. Kemudian perlu Bapak sampaikan juga di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kegiatan ini ditutup dan diakhiri, Bapak tetap mengimbau kepada kalian semuanya terkait situasi pandemi yang kita hadapi saat ini, yang belum kita tahu sampai batas akhirnya. Bapak sebagai kesiswaan tetap selalu mengingatkan kepada kalian, pertama, selalu mengikuti prokes kesehatan, ya. Kurangi keluar rumah kalau tidak berkepentingan, selalu menjaga jarak, ya, menggunakan masker ketika keluar, termasuk ketika kalian nantinya ada kegiatan-kegiatan ke sekolah, itu kalian tetap harus memperhatikan prokes kesehatan, terutama menggunakan masker, dan tetap
cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan, baru kalian bisa melaksanakan kegiatan di sekolah. Baik, anak-anak yang Bapak cintai, yang berbahagia pada kesempatan hari ini, ya, di penghujung kegiatan ini, sekali lagi Bapak mengucapkan selamat kepada kalian, ya, siswa-siswi SMKN 1 Negara. Ya, jadi sekarang kalian sudah resmi, ya, menjadi siswi SMK Negeri 1 Negara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian patut berbangga pada diri kalian sendiri, ya. Lagi sebentar Bapak berikan kesempatan bagi atau 1-2 orang yang ingin, ya, berbicara, mengungkapkan pendapat kalian mengikuti kegiatan ini. Ya, sebentar Bapak lanjutkan dulu. Kalian patut berbangga hati, berbangga diri kepada diri kalian sendiri karena kalian bisa diterima di SMKN Negeri 1 Negara ini. Itu saingannya sangat ketat sekali. Mungkin di awal Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan pada kalian bahwa proses seleksi kalian sampai di SMKN 1 Negara ini sangat ketat sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Setelah kalian diterima, mohon kalian menjadi siswa-siswi, ya, karena sekolah kita adalah sekolah favorit, sekolah panutan, sekolah contoh di SMK Kabupaten Jemberana. Jadi Bapak tidak harapkan nantinya dengan ada siswa baru, ya, citra sekolah kita itu bisa tercoreng. Jadi mari kita bersama-sama menjaga, ya, sekolah kita, kemudian menjaga alma mater kita dari kalian awal masuk sampai akhir nanti, sehingga alumni seperti tadi testimoni, ya, tetap merasa bangga menjadi siswa SMKN Negeri 1 Negara. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, dengan mengaturkan Om Widina Sidam, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMKN 1 Negara tahun pelajaran 2021-2022 ditutup secara resmi. Kalian sudah menjadi siswa-siswi itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat dan Bapak akhiri dan tutup dengan mengucapkan Rama Santi. Om. Santi Baiklah anak-anak yang kami banggakan, dengan berakhirnya pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Wakabid Kesiswaan, maka berakhir pula kegiatan hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Waalaikumsalam.